Halo sahabat USG, balik lagi bareng kita kelompok 5 di podcast komunikasi multikultural. Kenalin, aku Firdan Fajar Rizky dan hari ini aku nggak sendiri. Aku ditemani sama dua partner di diskusiku yang kritis banget. Ada Raffi dan juga Selama. Halo semuanya, siap bedah kasus hari ini? Halo Sobat Reski, stay tune ya. Oke guys, pernah nggak sih kalian lagi scroll TikTok, terus nemu konten orang lagi makan? Orang lagi makan pakai tangan. Kita nyebut muluk ya. Tapi pas baca komennya, waduh isinya kok jijik-jijikan semua. Padahal buat kita di Jawa itu nikmat banget loh. Wah, sering banget dan bukan cuma soal makan. Kadang lokat bicara atau cara berpakaian orang daerah tertentu sering banget jadi bahan war di kolom komentar. Nah, fenomena ribut online karena beda kebiasaan ini bakal kita bedah tuntas hari ini. Ternyata ini ada ilmunya loh dalam komunikasi antar budaya. Jadi nonton sampai habis ya, karena ini relevan banget sama kehidupan digital kita. Oke, aku di sini bawa data kasus nyata nih yang sempat rame. Iya. Teman-teman tahu kan konten kreator seperti Farida Nurhan atau Omai kan? Tahu-tahu. Dia kan khas banget tuh kalau makan barbar kayak mulu yang disebut orang Jawa tuh. Pakai sambal langsung mulu. Buat sahabat Oma yang terpilih menjadi 20 pemenang mendapatkan kirim. Nah, konten kayak gini sering banget kan masuk ke beranda audiens yang budayanya beda. Entah itu orang luar negeri atau orang yang udah ke barat-baratan gitu. Isi komentarnya tuh ngeri. Ada yang sampai bilang, ih jorok banget. Apalagi sampai yang hina-hina seperti gak punya etika table manner gitu. Padahal Omai udah cuci tangan. Itu ya tangannya udah bersih gitu maksudnya. Wah, parah sih. Kronologinya berarti dari sekedar sharing kenikmatan kuliner malah jadi ajang penghakiman ya. Bener-bener. Menurut lo Raf, kenapa kasus receh gini penting buat kita bahas di UAS ini? Wah, penting banget dan karena di sini terjadi interaksi antar budaya yang gagal total. Ada benturan antara budaya makan tradisional kita yang mengutamakan rasa dan sentuhan lawan budaya modern atau barat yang mengutamakan alat dan higienitas visual. Ini kalau dibiarin, media sosial isinya cuma kebencian antar budaya. Oke, kita masuk ke dagingnya nih. Kalau dilihat dari kacamata akademik, kenapa sih orang bisa sejahat itu jarinya? Coba. Di sini kita bisa bedah pakai dua konsep besar. Yang pertama, etnosentrisme. Mengutip teorinya William Graham Sumner, etnosentrisme itu kecenderungan orang buat menilai budaya lain pakai kacamata kuda, budayanya sendiri. Netizen ini merasa cara makan mereka yang pakai sendok atau garpu adalah yang paling beradab dan superior. Bener banget, Prof. Mereka menganggap yang beda itu salah. Terus teori keduanya itu apa, Prof? Nah, teori kedua kita kaitkan sama konteks budaya, high context vs low context. Dari Edward T. Hall, budaya kita Indonesia itu high context, di mana makan pakai tangan itu punya makna kebersamaan dan tradisi. Sementara netizen yang menghujat itu melihat secara low context atau eksplisit. Tangan kotor sama dengan jorok, tanpa mau melihat nilai di balik tradisi itu. Terus aku mau nambahin sedikit nih, Raf, dari sisi media baru ya. Kalau kata McQuail, media sosial punya efek disinhibition, Raf. Karena mereka ngetik di balik layar HP itu tanpa kayak mikirin perasaan orang atau rasa malu, urat malunya itu hilang. Jadi biasa budaya atau prasangka yang harusnya disimpan dengan hati malah dimuntahin atau gak karu-karuan gitu maksudnya di kolom komentar. Hambatan komunikasinya jadi semakin parah, Raf. Menarik banget. Jadi sebenarnya bukan jorok atau enggaknya, tapi kacamata budaya yang beda. Ya terus pandangan kritis kalian gimana? Dampak jangka panjangnya apa? Dampaknya jelas ya, dan Rapi, seperti cyberbullying dan munculnya stereotip negatif terhadap orang Indonesia. Solusinya paham budaya kita, tapi kita bisa mulai menerapkan relativisme budaya. Kita harus sadar kalau standar sopan di tiap tempat itu beda-beda. Setuju as. Dan sebagai mahasiswa komunikasi, kita itu harus
paham etika di ruang publik digital. Kalau lihat yang beda, jangan langsung ngejudge. Coba riset dulu. Oh, mungkin di tempat mereka itu wajar. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada otak kita. Oke, kesimpulannya konflik di media sosial seringkali bukan karena kontennya yang salah, tapi karena kurangnya pemahaman komunikasi antar budaya. Kita masing-masing terjebak di entitasisme. Pesan dari kita buat sahabat USG, jadilah netizen yang cerdas, berbudaya. Literasi digital itu bukan cuma canggih ngedit video, tapi juga canggih menahan diri buat gak nyakitin budaya orang lain. Betul. Yuk, mulai sekarang kita hargai keberagaman, baik di dunia nyata maupun di dunia ruang media sosial atau ruang siber. Beda itu biasa, menghina itu jangan. Sekian dari kami, kelompok 5. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Oke, dari kita semua, sampai jumpa. Dadah. Gak apa-apa. Kakak. Bukan.